Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students, my friends of Junior High School SMP Alam Balikpapan. Okay, for today, the 9th grade of Junior High School SMP Alam Balikpapan, we have the 7 meeting. The material for today is about present continuous tense. Present continuous tense. Betul ya, present continuous tense. Okay, the purpose of learning for today, you can make sentence use present continuous tense. Kalian bisa membuat kalimat menggunakan present continuous tense. And the direction for today, you can follow activity of learning from video tutorial that you can see in channel YouTube Melinda Sriwahyuni English, and then you can open workbook that was given from your class teacher class, ya. And then you can answer English worksheet correctly and send to my email melindasriwahyuni2@gmail.com or to Google Classroom. Petunjuk pembelajaran, kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran melalui video tutorial yang bisa dilihat di channel YouTube Melinda Sriwahyuni English. Kemudian membuka workbook yang telah diberikan oleh guru kelas, dan yang ketiga menjawab English worksheet dengan benar, ya, dan dikirim ke email saya melindasriwahyuni2@gmail.com atau bisa ke Google Classroom. Okay, what's the meaning of present continuous tense? Tenses, bentuk yang menunjuk pada tindakan yang sedang berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung, ya. Menunjuk pada tindakan yang sedang berlangsung. Menunjuk pada tindakan yang sedang berlangsung atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung, atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Jadi, tindakan itu sudah dimulai dan belum berakhir ketika pembicaraan itu berlangsung. Tenses ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian yang terjadi dengan singkat dan atau yang telah terjadi dalam rentang waktu yang lama. Tenses ini juga dikenal dengan sebutan present progressive tense, ya. Present progressive tense. Jadi kalau ada present progressive tense, maka itu sama dengan present continuous tense. Papan tulisnya, ya, ini bekas spidol permanen. Harus dicat ulang. Okay. Present continuous tense
itu dikenal juga dengan present progressive tense, karena tenses ini bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah tindakan yang mungkin atau bisa dilakukan di masa mendatang. Pada intinya, present continuous tense menunjukkan sebuah kejadian atau kondisi yang sedang terjadi sekarang, sering terjadi dan dapat dilakukan atau berlanjut ke masa mendatang. Contohnya adalah situasi di mana suatu kejadian tengah berlangsung sekarang. Misalnya, di situ sudah ada example, Mr. Tony is making design of the house. Ya. Yang pertama, situasi di mana suatu kejadian tengah berlangsung sekarang. Tengah berlangsung sekarang. Contohnya, ya, example, Mr. Tony is making design of the house. Mr. Tony is making design of the house. Ya. Tuan Tony sedang membuat perencanaan rumah. Jadi rumah itu sedang dibuat, tengah berlangsung sekarang perencanaannya. Mr. Tony is making design of the house. Kemudian yang kedua, situasi yang kedua adalah situasi di mana suatu kejadian sudah direncanakan dengan pasti untuk terjadi di masa mendatang. Jadi segala sesuatu yang sudah direncanakan dengan pasti untuk masa mendatang, perencanaan pasti untuk masa mendatang. Jadi kita sudah masukkan ke dalam schedule, ya, agenda yang akan kita lakukan ke depan. Contohnya adalah the class will start at 8 a.m. tomorrow. Contoh, the class will start at 8 a.m. tomorrow. Kelas akan dimulai pukul 8 besok. Kelas akan dimulai pukul 8 besok. Artinya kita sudah merencanakan bahwa kelas akan dimulai pada pukul 8. Dan ini sebenarnya bisa berlaku terus-menerus di masa mendatang, ya. Kemudian situasi yang ketiga, situasi di mana sebuah perubahan atau perkembangan sedang berlangsung untuk waktu yang lama. Jadi perubahan atau perkembangan sedang berlangsung untuk waktu yang lama. Example, ya. My parents is getting older. My parents is getting older. My parents is getting older. Orang tuaku terlihat lebih tua, ya. Orang tuaku terlihat lebih tua, ya. Sedang, maksudnya sedang mendapati lebih tua. Jadi artinya itu terlihat lebih tua. My parents is getting older. Ini adalah perubahan atau perkembangan yang sedang berlangsung untuk waktu yang lama.
perubahannya itu jelas dan akan terus bahwa orang tuanya itu akan lebih tua dari anak-anaknya gitu kan. My parents is getting older. Itu menunjukkan bahwa situasi di mana sebuah perubahan atau perkembangan sedang berlangsung untuk waktu yang lama. Oke, bisa dilihat. Maybe you have the question, you can ask to our Google Classroom ya, boleh nanya, nanti dituliskan di Google Classroom. Boleh sebelum kita lanjutkan, untuk lebih agar kalian lebih paham tentang materi ini, silahkan kalian tulis dulu di dalam buku kalian about the other example. Jadi silahkan buat contoh lainnya. Untuk yang poin pertama tengah berlangsung sekarang, so Tony is making design of the house. Kira-kira kalian mau buat apa? Ya, nomor 1 silahkan dibuat contohnya, nomor 2 silahkan dibuat contohnya. Perencanaan pasti untuk masa mendatang. The class will start at 8 tomorrow. Kelas akan dimulai pukul 8 besok. Bisa contoh lainnya apa? Misalnya I will start wake up at 6 AM tomorrow, ya. Saya akan bangun jam 6 pagi besok misalnya. Berarti kita sudah menyiapkan alarm untuk besok itu kita bangunnya jam 6 pagi. I will start at 9 o'clock. I will start wake up at 6 o'clock tomorrow misalnya kan. Kemudian contoh yang 3, perubahan perkembangan sedang berlangsung untuk waktu yang lama. Di situ my parents is getting older. Bisa kita balik bahwa orang tuaku lebih tua. Jadi the children is getting younger, for example ya. Anak-anak pasti akan selalu lebih muda dari orang tua. Sebenarnya ini is getting older than me, for example. Jadi jelas orang tuaku akan terlihat lebih tua dari aku. Tapi ini sekadar penambah aja as complete sentence. Oke? Sudah dibuat? Kita lanjutkan. Kita masuk kalimat dulu, baru masuk rumus ya. Ada rumus atau formula present continuous tense. Yang pertama untuk kalimat positif, subject plus to be am is are plus verb ing plus object. Bisa kita lihat kembali contoh yang pertama ya. Subject plus to be, yang ini subject. Mr. Tony adalah subject. To be-nya adalah is. Ini to be. Kemudian verb ing-nya making. Verb ing. Making itu dari kata make plus ing, ya. Kata dasarnya adalah make plus object. Objeknya adalah design of the house. Ini adalah objek. Oke. Mr. Tony is making design of the house. Mr. Tony as the subject,
Mr. Tony ini masuk ke he, orang ketiga tunggal. Mr. Tony is making design of the house. Kalau orang ketiga tunggal maka subjeknya adalah is. Siapa lagi orang ketiga tunggal? She dan it. Siapa yang masuk ke it? Kalau dulu cat itu masuknya ke it. Kalau sekarang, kalau misalnya kucingnya laki-laki bisa masuk ke sini. Ya. Kemudian kalimat negatif. Kalimat negatifnya diapakan? Subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Tinggal tambahkan not. Mau contoh yang mana? Yang pertama aja ya. Oke. Mr. Tony is making design of the house. Kita buat dalam kalimat negatif. Oke. Ketika dibuat kalimat negatif, maka di samping to be, no come to here. Oke. Subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Jadi setelah to be akan ada penambahan not, add not. Don't come to here. Oke. Ini kucing nakal. Oke. So, Mr. Tony is, tambahkan not, is not. Yang lainnya ngikut, making design, kebalik. Oke. Making design of the house. Ya, sesuai the formula, Mr. Tony adalah subjek, kemudian is adalah to be, tambahkan not, tambahkan verb ing, kemudian terakhir adalah objek. Penambahannya adalah di not, bahwa ini adalah kalimat negatif. Ini affirmative sentence atau kalimat positif. Mr. Tony is not making design of the house. Kita masuk ke kalimat tanya, interrogative sentence. Mau diapakan ketika kalimat positif kita ubah ke negative sentence? Yang ini kita jadikan interrogative sentence. Kita ubah ke interrogative sentence. Ini ya, tanda tanya, question mark. Ini question mark, tanda tanya. Ketika kalimat positif diubah dalam kalimat tanya, maka yang pindah ke depan adalah to be. Jadi to be plus subject plus verb ing plus object plus question mark. Jangan lupa plus question mark. Tambahkan tanda tanya. Kalau nggak ditambahkan tanda tanya, maka kalimatnya menjadi kurang benar. Oke. Kita lihat kembali contoh di atas. Mr. Tony is making design of the house. Ketika kita ubah menjadi interrogative sentence, maka to be akan pindah ke depan. To be-nya adalah is. Subjeknya adalah Mr. Tony. Kemudian verb ing-nya adalah making. Terakhir, design of the house. Design of the house. Is Mr. Tony making design of the house? Sedang membuat desain rumahkah Mr. Tony? Maka jawabannya bisa
Bisa yes dan bisa no. Belakangnya ada apa? Yes, he is, dan yes, he isn't. Oke, boleh he isn't, boleh he is not. Sama ya. Kalau ada multiple choice, maka jawabannya bisa yes he is dan bisa no he isn't. Bagaimana kalau kita pakai negatif saja? Bisa ya. Is Mr. Tony not making the sign of the house? Tapi kalau multiple choice, ketika diminta interrogative sentence, maka jawaban yang benar adalah ini ya. Oke, silakan dilihat. Kalau bicara grammar, videonya akan beda ya, video tutorialnya akan lebih panjang. Tapi jangan bilang bahwa kalian tidak ada kuota sehingga kalian tidak menyelesaikan video tutorial. Artinya kalian tidak mengikuti pembelajaran sampai selesai namanya. Kan lucu ya kalau siswa nggak ngikuti pembelajaran sampai selesai. Kembali kita lihat dari atas bahwa kalimat positif itu adalah subject plus to be plus verb in plus object. Contohnya sudah ada, Mr. Tony is making design of the house. Kita masuk ke kalimat negatif sederhana. Kalau diperhatikan grammar bahasa Inggris itu tidak sulit, tapi kalau tidak diperhatikan kok jadi nggak jelas ya. Jadi negatifnya subject plus to be plus not plus verb in plus of object. Mr. Tony is not making design of the house. Kemudian yang terakhir interrogative sentence, to be plus subject plus verb in plus object plus question mark. Is Mr. Tony making design of the house? Sedang membuat desain rumahkah Mr. Tony? Kan? Ya, dia sedang membuat desain rumah, atau tidak, dia tidak sedang membuat desain rumah. Ini bisa diubah dalam bentuk panjang ya. Yes, he is not. Misalnya, he is not making design of the house ya. Kemudian yang ini bentuk panjangnya, he is he isn't making design of the house. Okay, finish. Bisa dilihat. Kemudian silahkan tulis di buku kalian untuk membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Di sana kita punya contoh yang kedua. My parents is getting older. Pakai yang itu aja. My parents is getting older. My parents is getting older. Silakan dibuat dalam bentuk negatif dan interrogatif. Lakukan sekarang. My parents is getting older. My parents is getting older. Ini sebenarnya kata keterangan tapi tidak masalah ya. Subjeknya adalah my parents, to be-nya adalah is, verb in-nya adalah getting. Kemudian yang ini bisa kita jadikan objek as complement ya. My parents is getting older. Silakan ditulis sekarang bentuk negatif dan interrogatifnya.
Kalau negatif hanya ditambahkan not, kalau interrogatif hanya dipindahkan to be. To be-nya pindahkan ke depan. Selesai. Jangan bilang kalian tidak mengerjakannya. Kalian sudah walaupun sudah pintar tetap harus menulis ya. Kemudian di sana kita bisa melihat masing-masing hal yang dibutuhkan atau digunakan di dalam rumus atau formula dari present continuous tense. Bentuk yang pertama ada to be. To be itu ada to be tunggal. I itu pasangannya am, sudah ada di your workbook ya. I itu to be-nya am, you to be-nya are, orang kedua. He, she, it, orang ketiga. To be-nya adalah is. Kemudian bentuk jamak, we to be-nya are, you to be-nya are. You itu bisa jadi tunggal dan bisa jadi jamak. Kalau yang ditunjuk itu you satu orang, maka itu adalah bentuk tunggal. Ketika you itu yang kita tunjuk banyak orang, maka you itu orang kedua atau artinya kalian ya. Kamu. Kemudian ada they. They itu mereka. Kalau mereka orang ketiga. Mereka ya. Orang ketiga. Kemudian bentuk kata kerja ing, itu ada verb ing. Contohnya go plus ing going, read plus ing reading, cook plus ing cooking. Tapi jangan terkecoh ketika ada bentuk yang lainnya. Mungkin akan kita bahas di materi keberikutnya. Karena kalau di ruang kelas sekolah biasanya itu tidak akan bisa selengkap ketika kalian berangkat pergi ke tempat les atau kursus bahasa Inggris. Karena kalau kursus itu spesifik, semuanya dibahas. Kalau di sekolah bentuknya umum, tapi kalian bisa belajar dari referensi yang ada. Make ini kan make plus ing. Harusnya kalau bentuk salahnya adalah making. Ini bentuk salahnya. Ini ada perubahan di dalam grammar bahasa Inggris. Makanya dia jadi making. Ini ada bahasannya tersendiri ya. Kemudian di dalam present continuous tense biasanya juga ada keterangan waktu, adverb of time, yang sering digunakan dalam present continuous tense untuk menunjukkan suatu rencana. Contohnya just, still, now, right now, at the moment, dan tomorrow ya. Tadi sudah ada yang kayak yang tadi. Ini juga sebenarnya kata keterangan, older, lebih tua. Itu adalah bentuk keterangan juga. Di situ sudah ada contohnya. Abigail just left for London. Abigail baru saja berangkat ke London. Kemudian Diandra still waiting for her scholarship announcement ya. Diandra masih menunggu untuk melanjutkan program sekolahnya. Itu pengecualian dari bentuk umumnya present continuous tense. Tapi masuk ke dalam present continuous tense. Ketika ada soal yang berisi demikian, maka itu masuk dalam present continuous tense. Like tomorrow I will arrive in Jakarta at 8 a.m. ya. I'm eating my pizza. No, my pizza. No, I'm eating my pizza. No. Kalau itu bentuk umumnya present continuous tense. Oke, selain itu tenses ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah kegiatan seperti this week, minggu ini, these days, hari-hari ini, kemudian this month, bulan ini ya. Ketika ada penulisan this week, these days, this month, dan lainnya, itu adalah bentuk dari tenses present continuous tense.
Catatan lanjutannya, present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung sekarang ketika peristiwa lainnya terjadi. Present continuous tense hanya menekankan pada kata sedang. Silakan lihat workbook kalian. They are reading books when I enter the room. Mereka sedang membaca buku ketika saya masuk ruangan. Kemudian she is cooking when her husband gets home. Dia sedang memasak ketika suaminya tiba di rumah. Itu mempertegas saja sedang berlangsung sekarang ketika peristiwa lain terjadi. Maksudnya peristiwa lain itu yang present continuousnya yang mana? Yang depan ya. They are reading books when I enter the room. Saya sedang membaca buku, itu adalah present continuous tense. She is cooking when her husband gets home. Yang present continuous tense-nya adalah she is cooking. Okay, the next. Keberadaan objek tidak harus ada. Kalimat yang ingin dibuat tanpa menggunakan objek bisa ya. Kayak ini sebenarnya tidak ada objeknya. My parents is getting older. Orang tuaku nampak lebih tua ya. Ini adalah keterangan sebenarnya. Jadi di situ sudah ada contohnya, she is being angry. Dia jadi marah. Artinya itu dia jadi marah. Dia sedang jadi marah, tapi marahnya itu sedang berlangsung. Dia jadi marah. She is being angry. Itu tidak ada objeknya. Angry itu kata sifat. Kemudian pertanyaan WH. Ada WH di sana. Membentuk pertanyaan WH, tambahkan kata what, where, when, dan lain-lain. Ubah posisi subjek dan to be dan tambahkan tanda tanya. Contohnya, Glory is cooking in the kitchen. Ya. Glory is cooking in the kitchen. Itu kalimat present continuous tense. Ketika kita tambahkan when is she cooking in the kitchen, itu tetap present continuous tense. Kemudian where is she cooking, di mana dia memasak, itu juga masuk present continuous tense. Who is cooking in the kitchen? Siapa yang sedang memasak di dapur? Biasanya kalau multiple choice itu akan ada kalimat yang demikian ya. Biasanya akan ada pertanyaan, yang manakah present continuous tense? Misalnya ya, the sentence is present continuous tense. Misalnya, bisa jadi di sana tidak ada Gloria is cooking in the kitchen. Gloria is cooking in the kitchen. Bisa jadi bentuk umum dari present continuous tense tidak ada di multiple choice-nya. Akhirnya muncul where is the cooking. Misalnya where is the cooking, kemudian Gloria cook in the kitchen. Ini murni multiple choice yang menggunakan penelaahan. Where is the cooking? Where is the cooking? Ternyata jawabannya adalah where is the cooking. Where is she cooking? Dimana dia
memasak. Ternyata present continuous tense-nya adalah where is she cooking. Karena kalau kelas 9 akan dihadapkan dengan ujian nasional ya. Kita masuk ke berikutnya. Kata-kata kerja yang menyatakan perasaan atau berhubungan dengan panca indera seperti now, like, mean, believe, feel, forget, had, need, own, prefer, remember, seem, dan want tidak perlu ditambahkan ing. Misalnya, I want to see the opera. I want to see the opera. Ini dicatat ya. I want to see the opera. I want to see the opera. I want to see the opera. Ini adalah present continuous tense. Abby hates her new coat dress. Ya, silakan perhatikan your workbook. Abby hates her new dress. Abi membenci baju barunya. Contoh yang 3 ada I like sushi. Ini juga masuk present continuous tense. Kejadian yang sedang berlangsung. Saya ingin melihat opera. Kejadian yang sudah direncanakan. Kemudian Abi membenci baju barunya. Jelas-jelas bahwa dia punya baju baru, terus dia mengucapkan itu. Abi hates her new dress ya. Kemudian I like sushi. Saya suka sushi. Ketika mengatakan saya suka sushi, berarti sekarang ini sedang berlangsung. Oke, paham? Ketika ada kalimat lainnya juga now, like, mean, believe, feel, forget, hate, need, own, prepare, remember, seem, dan want tidak perlu ditambahkan ing. Tanpa penambahan ing, ini masuk ke present continuous tense. Penjelasan bawah sama dengan hal yang telah kita jelaskan ini ya. Kayak di situ bolehlah saya bacakan untuk kalian. Contohnya ada, itu nggak masuk ya. They are sitting next to the window on the second floor, so they get to see the scenery of the whole town. Menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan oleh Laura dan James saat di KFC. Kemudian, are you waiting to eat your burger after the French fries arrived? Said James to Laura while taking a sip from his cup. Ini adalah contoh present continuous yang digunakan sebagai bentuk kata tanya. Oke, finish. Masuk ke English worksheet. Please make the sentences about present continuous tense different with the example and translate it. Silakan buat kalimat menggunakan present continuous tense yang berbeda dengan contoh dan silakan terjemahkan. Sejauh ini I hope you understand. Saya berharap kalian paham. Dan untuk lebih melihat kepahaman kalian, silahkan kerjakan English worksheet dan kirim ke email saya. Oke? I think enough for today. Thank you very much. See you next meeting. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.